Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pojo Hukum. Saya lanjutkan lagi dulur, membahas masalah hukum yang ada di masyarakat. Jadi tadi untuk episode yang kemarin atau yang lalu itu saya membahas yang lagi viral dulur, yaitu mengenai ada putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi yang menghukum seseorang karena perbuatan melawan hukum. Karena seseorang itu sebagai tergugat dijatuhi hukuman denda sebesar 150 juta rupiah hanya karena tidak jadi menikahi calon istrinya atau calon atau kekasihnya lah. Nah, pasti dulur-dulur ada sebagian yang bertanya, Pak, perbuatan melawan hukum itu yang bagaimana toh Pak? Atau mungkin dulur-dulur nggak mau bertanya, atau mungkin ada praktisi-praktisi yang mungkin sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, apa yang dimaksud dengan wan prestasi, apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam kasus perdata, kasus pidana. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Tapi yang jelas saya tidak membahas mengenai wan prestasi. Kalau wan prestasi singkatnya itu dulur, itu biasanya ingkar janji. Namanya prestasi adalah janji, kalau wan itu tidak, jadi tidak janji, jadi tidak memenuhi prestasinya, tidak memenuhi janjinya. Itu biasanya pada setiap kasus-kasus hutang piutang. Untuk perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH, biasanya dalam perkara-perkara pengadilan negeri perdata terutama, perbuatan melawan hukum ini dapat digelolongkan atau dapat diartikan adalah perbuatan di mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pasal 1365. Coba saya bacakan di KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1365. Nah, apa ini dulur? Walaupun dulur bukan orang hukum, tapi agar dulur tahu, agar dulur ini mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hukum. Hukum itu tidak hanya mesti orang yang berkecimpung di hukum saja, dunia hukum, tapi masyarakat harus tahu, paham mengenai hukum, karena sejak kita lahir sampai kita meninggal pun diatur oleh hukum. 1365 ini. Ya, saya lanjutkan lati. Untuk perbuatan melawan hukum atau bahasa Belandanya disebut onrechtmatigheid. Nah, onrechtmatigheid itu bahasa Belandanya, atau bahasa Indonesia perbuatan melawan hukum. Itu saya bacakan dalam pasal 1365 buku ketiga, ya, BW Burgerlijk Wetboek atau BW. Seperti ini bukunya. Kalau KUH pidana seperti ini. KUH pidana. Nanti kita bahas juga. Dalam pasal 1365 yang dimaksud dengan
onreh matedat tadi atau perbuatan melawan hukum, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi tiap perbuatan ya yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya dulur menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Itu dalam pasal 1365. Yang dimaksud dengan kerugian itu biasanya bertentangan dengan dengan kewajiban hukum si pelaku ya. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Hak subjektif itu macam-macam, nanti kita terangkan. Terus bertentangan dengan kesusilaan. Kesusilaan tahu sendiri kan dulur. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Jadi tentang kasus perbuatan melawan hukum yang disampaikan dalam kasus yang kemarin tentang gugatan perbuatan melawan hukum, sebenarnya kasus kemarin itu bisa saja ada dua, wan prestasi karena ingkar janji tidak jadi menikahi, tapi tidak ada bukti-bukti secara tertulis untuk mau menikahi. Kalau ada perjanjian pranikahnya terus dia wan prestasi, bisa saja dituntut kepada gugatan wan prestasi. Tapi kalau yang kemarin itu, kasus kemarin itu adalah perbuatan melawan hukum karena menyebabkan kerugian orang lain secara publik lah, menyebabkan kerugian orang lain. Biasanya kerugian itu bisa dilakukan oleh individu atau privat sifatnya, karena hukum perdata sendiri sifatnya adalah hubungan orang per orang. Jadi hubungan antar orang per orang yang dilakukan secara privat. Seperti itu dulur. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum atau onreh matedat tadi, itu tidak hanya pada kasus-kasus perdata saja dulur, tapi juga kasus-kasus pidana. Seperti contoh dalam pasal 372. Pasal 372 itu kalau tidak salah mengenai penggelapan. Ya, saya bacakan. Ini dalam hal KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini bukunya walaupun seperti ini, jelek-jelek ini, tapi sangat-sangat membantu dulur. Pasal 378. Pasal 372. Jadi ini saya anulir lagi ya. Sorry. Pasal 372. Pasal 372 ini masuk ke ranah, bukan pasal 378, karena biasanya itu gandengan dulu antara 372, 378. Penggelapan, penipuan itu gandengan. Kalau orang di kepolisian biasanya pihak penyidik itu mengatakan, atau orang profesional hukum itu mengatakan bahwa tipu gelap lah istilahnya, penggelapan, penipuan, penggelapan, tipu gelap. Tapi
kita tadi yang onrehmate dat atau perbuatan melawan hukum itu pada pasal 372, bukan pasal 378 yang sudah saya sampaikan tadi, tapi pasal 372. Jadi pasal tentang 372 tentang penggelapan itu sudah masuk kepada onrehmate dat. Saya bacakan dulu. Pasal 372 penggelapan bab 24 ya. Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau ya. Jadi hukumannya bisa 4 tahun asalkan memenuhi unsur objektif maupun unsur subjektif. Jadi kalau perbuatan melawan hukum itu tidak hanya perdata saja, bisa masuk kepada pasal penggelapan 372, pasal di KUH pidana. Karena apa? Karena sengaja dengan menguasai, dengan melawan hak, bukan karena kejahatan, terus menguasai barang dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke ranah perbuatan melawan hukum atau onrehmate dat. Seperti itu dulur. Terus juga dalam KUH pidana itu ada pasal tentang onrehmate dat juga, perbuatan melawan hukum, yaitu pada pasal 351 tentang penganiayaan. Ini ada beberapa tahap penganiayaan, ada ayat A, B, C. Mungkin ayat B itu tentang A itu biasa, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, terus penganiayaan ringan, terus penganiayaan berat. Saya bacakan lebih jelasnya. 351. Nah, ini penganiayaan. Nih, nggak kelihatan dari situ dulu. Jadi onrehmate dat atau perbuatan melawan hukum, ya. Tadi kan dulur kan bertanya, mungkin walaupun tidak bertanya, terbesit dalam pikiran, dalam pemikirannya dulur-dulur, apa sih perbuatan melawan hukum itu? Tidak apa-apa, kita harus tahu walaupun bukan anak mahasiswa hukum, bukan praktisi hukum, kita semuanya harus sadar hukum, darkum, nggak masalah. Penganiayaan pasal 351. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Yang kedua, jika perbuatan itu menjadikan luka berat, itu tadi penganiayaan biasa ya. Kalau yang kedua adalah jika perbuatan itu menjadi luka berat, si tersalah dihukum penjara selamanya 5 tahun. Sedangkan yang ketiga, jika perbuatan itu menjadikan mati orang, dia dihukum penjara lama-lamanya 7 tahun. Nah, ini kalau saya telaah menurut pendapat saya, ya toh, ini penganiayaan menyebabkan meninggal. Setelah dipukuli atau dihantam atau dibagaimana, terus menyebabkan meninggal. Ini kok sepertinya bertolak belakang hanya karena hukumannya. Ini hukumannya 7 tahun penganiayaan, akhirnya meninggal. Beda dengan 338 atau pasal pembunuhan. Coba saya bacakan 338 atau 340 ya. Nah, ini kejahatan terhadap jiwa orang. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjaraannya 15 tahun. Nah, kalau seperti itu kadang-kadang polisi
atau pihak penyidik itu menerapkan, atau jaksa menerapkan pasal, kalau pembunuhan ya pasal pembunuhan, pasal kejahatan terhadap jiwa orang. Kalau pasal penganiayaan menyebabkan meninggal, ini cuma 7 tahun, sedangkan pasal menghilangkan jiwa orang itu 15 tahun. Sama-sama menghilangkannya, malah dalam pasal 351 angka 3 menyebabkan orang luka berat terus meninggal, itu malah parah lagi sebetulnya. Kalau saya bisa ngerevisi ini dalam KUH pidana ini, peninggalan Belanda ini, sebenarnya penganiayaan yang menyebabkan meninggal itu, penganiayaan berat yang menyebabkan meninggal itu, hukumannya kalau tidak ya bukan 15 atau bukan 7 tahun, kalau tidak ya mesti hukumannya di atas daripada kejahatan terhadap jiwa seseorang, pembunuhan. Kalau pembunuhan 15 tahun, penganiayaan berat 7 tahun, kurang adil sepertinya. Itu pendapat saya ya. Kalau bisa ya 20 tahun atau sesuai dengan pasal pembunuhan berencana 340. Oke lah, itu tambahan saja dulur, tambahan saja. Yang jelas saya ada beberapa literatur yang perlu saya sampaikan kepada dulur-dulur semua, bahwa onreh matedat atau perbuatan melawan hukum tadi, baik melalui perdata yang sudah saya sebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, dan dalam KUH Pidana terutama pasal 351, pasal 372 tentang penggelapan, itu bisa diarahkan ke sana. Untuk pasal 372 yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu secara khusus. Bahkan saya pernah baca yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya KUH pidana saja, tapi undang-undang tentang tindak pidana korupsi itu sudah menyangkut masalah tindak pidana khusus. Itu bahkan dalam Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 atau 20 tahun 2001 itu disebutkan yang namanya merugikan atau merugikan kekayaan negara atau memanfaatkan kekayaan negara dan lain sebagainya, itu sudah kejahatan kriminal khusus. Itu perhatian yang paling ekstra kejahatan. Jadi itu sudah masuk kepada onreh matedat atau perbuatan melawan hukum. Oke dulur, tidak panjang lebar saya sampaikan, mungkin dulur nanti terlalu bingung, terlalu luas, tapi dasarnya dulur sudah tahu apa itu perbuatan melawan hukum. Biasanya kalau dulur mengajukan gugatan ke pengadilan itu ada 2, gugatan perdata itu ada 2, yaitu wan prestasi sama gugatan perbuatan melawan hukum. Bahkan dalam kitab undang-undang hukum pidana kepolisian itu bisa diarahkan perbuatan melawan hukum juga, tapi pasal-pasal tertentu, terutama pasal mengenai penggelapan 372, terus pasal tentang penganiayaan 351, dan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang nomor berapa tadi 31 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor tahun 2001 tentang Tipikor, tindak pidana korupsi. Saya kira cukup sekian, tidak panjang lebar. Nanti terlalu panjang lebar, nanti malah dulur-dulur malah tidak paham, kurang jelas. Untuk lebih kita ngobrol-ngobrol, untuk sharing, saling komunikasi, silakan dulur
kontak di WA saya di 083 83 67 3557. Saya akan bantu memberikan solusi-solusi mengenai hukum yang ada, yang dulur alami atau dulur tetangga atau saudara sanak saudara yang dulur alami, terutama di channel ini. Fokusnya seperti channel ini. Tetap sehat, tetap waspada, tetap belajar, tetap bersyukur, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap di Pojok Hukum. Pojok Hukum YouTube. Pojok Hukum satu-satunya channel Pojok Hukum yang membahas tentang permasalahan hukum, baik perdata, pidana, apapun, pertanahan, kasus-kasus yang viral, pelajaran-pelajaran di sekolah, di fakultas hukum, atau ada yang di masyarakat. Oke dulur, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini membawa berkah, manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pojok Hukum.